Selamat datang. Pernah kepikiran gak sih, apa benar kita bisa ngalahin pasar? Maksudnya, secara konsisten dapat untung lebih gede dari investor kebanyakan? Nah, itu dia pertanyaan besar yang mau kita bongkar bareng-bareng hari ini. Dan jawabannya, wah mungkin bakal bikin Anda kaget. Oke, kita langsung masuk aja ya. Jadi, kalau ngomongin pasar, itu ada dua kubu besar. Di satu sudut, ada para akademisi, kaum intelektual, yang bilang pasar itu efisien. Titik, nggak bisa dikalahin. Tapi di sudut lain, ada praktisi Wall Street yang hidupnya bergantung pada keyakinan kalau pasar itu nggak efisien. Loh, ini kan bertolak belakang banget ya. Jadi ada misteri besar di sini. Pertanyaannya jadi jelas banget. Siapa dong yang benar? Kita harus percaya sama siapa nih? Profesor yang dapat penghargaan Nobel? Atau manajer investasi yang ngelola duit miliaran dolar? Ini penting banget loh karena jawabannya bakal nentuin cara kita memandang investasi selamanya. Yuk kita mulai bedah dulu. Apa sih sebetulnya inti dari perdebatan fundamental ini? Nah, disinilah ceritanya jadi makin seru. Ternyata ya, mikirin pasar itu cuma antara efisien atau gak efisien, itu salah kaprah. Itu semacam jebakan. Pertanyaan yang lebih cerdas itu bukan apakah, tapi seberapa efisiensi pasar ini. Dan lebih spesifik lagi, seberapa efisien harga sebuah aset tertentu. Nah, itu dia kuncinya. Buat mecahin teka-teki ini, kita perlu kenalan sama pemikiran seorang jenius. Namanya Eugene Fama. Beliau ini dapat Nobel Ekonomi. Dan dia ngasih kita semacam peta atau kerangka berpikir yang keren banget buat ngebantu kita ngertiin semua ini. Sekarang, coba deh perhatiin baik-baik definisi dari Fama ini. Kata kuncinya cuma satu, informasi. Jadi, sebuah pasar itu bisa dibilang efisien kalau harga sahamnya itu sudah mencerminkan, ya, semua informasi relevan yang ada tentang perusahaan itu. Bukan cuma laporan keuangan doang loh, tapi segalanya. Fama memecah prosesnya jadi 3 langkah yang simple banget. Gini cara kerjanya. Pertama, informasinya harus nyebar dulu ke semua orang. Kedua, investor harus bisa menganalisis informasi itu dengan benar, tanpa bias. Dan ketiga, hasil analisis itu harus bisa dieksekusi, jadi aksi jual atau beli, yang akhirnya ngebentuk harga. Kalau tiga-tiganya ini lancar jaya, sempurna, maka harga saham itu ya sama dengan nilainya. Dan inilah dia aha momennya. Jadi rahasia buat ngalahin pasar itu bukan dengan bilang pasar itu nggak efisien. Bukan. Tapi dengan nyari tahu di titik mana dari 3 langkah tadi yang gagal atau macet. Nah, disitulah celahnya, disitulah peluangnya muncul. Logikanya gampang kan? Karena ada 3 langkah dalam proses informasi, berarti cuma ada 3 cara fundamental buat kita bisa dapat keunggulan atau edge dalam berinvestasi. Yuk kita kupas tuntas satu persatu. Keunggulan pertama, ini yang paling gampang ditebak. Keunggulan informasi. Intinya Anda tahu sesuatu yang pasar belum tahu. Bisa jadi karena Anda risetnya dalam banget, nemu data publik yang orang lain lewatin. Atau mungkin Anda nemu data non-publik yang sifatnya nggak material. Tapi, ini penting banget, harus hati-hati. Ada garis batas yang nggak boleh dilewatin. Pakai info material non-publik atau yang kita kenal sebagai insider trading, itu ilegal dan bahaya banget. Ada kutipan keren nih dari fisikawan hebat Richard Feynman. Dan ini pas banget buat jembatan ke keunggulan yang kedua. Ini bukan soal punya info yang beda, tapi soal menafsirkannya dengan cara yang beda. Coba bayangin deh, semua info yang ada di luar sana, laporan keuangan, berita-berita, rilis press, itu kayak ribuan kepingan puzzle yang berantakan di atas meja. Nah, kebanyakan orang di pasar yang lihatnya gitu, cuma sebagai data yang acak-acakan. Nah, keunggulan analitis itu artinya Anda punya kemampuan buat ngambil kepingan-kepingan puzzle yang sama, yang dilihat semua orang itu, terus Anda susun jadi gambar yang utuh dan jelas. Dan Anda bisa melakukannya lebih cepat dari orang lain. Anda udah lihat gambaran besarnya, sementara yang lain masih bingung sama kepingannya. Oke, keunggulan yang terakhir. Keunggulan transaksi. Gini, Anda boleh punya info paling top, analisis paling cerdas di dunia. Tapi kalau Anda nggak bisa atau nggak berani bertindak, ya percuma kan? Jadi ini soal punya nyali, punya keyakinan buat beli pas semua orang lagi panik jual, atau punya amunisi, likuiditas buat eksekusi pas pasar lagi seret. Oke, sekarang kita lihat gimana para profesional di luar sana main. Mereka itu nggak cuma ngandelin satu keunggulan aja, tapi mereka gabungin beberapa keunggulan ini buat jadi strategi yang super kuat. Lihat tabel ini deh, ini kombinasi yang menarik banget. Kalau Anda gabungin keunggulan informasi sama analitis, jadilah strategi hedge fund klasik. Kalau informasi digabung sama kemampuan transaksi, itu jadinya perdagangan katalis. Tapi, yang paling seru buat kita, dan mungkin paling mungkin dilakuin sama investor individu, itu kombinasi yang terakhir.
Namanya transaksi perilaku atau behavioral trade. Ini terjadi pas Anda gabungin dua hal. Pertama, keunggulan analitis. Artinya, Anda udah selesai nyusun puzzle-nya dan sadar kalau pasar lagi salah besar. Kedua, keunggulan transaksi, yaitu keberanian buat bertindak atas dasar keyakinan Anda itu, bahkan pas semua orang lari ke arah sebaliknya. Oke, teori melulu kayaknya bosen ya. Sekarang kita uji coba kerangka berpikir ini pakai contoh nyata yang super dramatis, biar kelihatan seberapa ampuh sih cara mikir kayak gini. Masih inget gak? Maret 2020, waktu COVID baru mulai. Gila, pasar saham anjloknya lebih cepat dari kapanpun dalam sejarah. Semua orang panik. Cuma dalam 5 minggu, indeks S&P 500 itu terjun bebas 35%. Tapi anehnya, cuma beberapa bulan kemudian, pasarnya malah bikin rekor tertinggi baru. Loh kok bisa gitu? Apa yang sebenarnya terjadi? Nah, di tengah krisis itu sebetulnya ada 3 level cara berpikir. Level pertama itu reaksi insting. Wah, dunia mau kiamat, jual semuanya. Level kedua ini udah gak mikir dikit. Waduh gawat sih ini, tapi kayaknya udah telat juga buat jual. Nah, level ketiga disinilah letak keunggulannya. Orang di level ini mikir, tunggu dulu, ini reaksinya berlebihan. Kepanikan ini justru bikin harga jadi murah banget. Ini kesempatan, beli. Dan kita semua tahu kelanjutannya kan? Ternyata cara pikir level ketiga itulah yang benar. Mereka yang punya keunggulan analitis buat ngelihat kepanikan itu cuma sementara. Plus punya keunggulan transaksi buat bener-bener nekat beli pas semua orang ketakutan. Wah, mereka lah yang panen untung luar biasa. Ini contoh sempurna dari behavioral trade yang tadi kita bahas. Jadi intinya bukan lagi perdebatkan pasar itu efisien atau enggak. Tapi soal jeli melihat di mana sistem efisiensi itu lagi error. Dan ini membawa kita ke pertanyaan penutup yang paling penting untuk Anda. Pas krisis berikutnya datang, dan percayalah, krisis itu pasti akan datang lagi, Anda mau jadi yang mana? Mau ikut-ikutan panik di level pertama? Atau Anda mau pakai kerangka berpikir ini buat nemuin keunggulan Anda dan ngubah krisis jadi peluang emas?